Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal penalaran matematika untuk persiapan SNBT tahun 2013. Yuk sama-sama kita bahas soal-soalnya. Oke, kita perhatikan informasi berikut ini. Tahun 2021 diwarnai dengan sejumlah serangan digital. Nah, di sini kita diberikan ya data serangan cyber sepanjang 2021 dengan diagram batang atau histogram. Kemudian di sini platform yang diserang dalam diagram lingkaran dan persentase. Nah, sekarang kita diminta untuk mengecek, nah ini pernyataan-pernyataan ini, mana saja yang benar ya. Nah, kalau kamu perhatikan, untuk pernyataan pertama, rata-rata serangan cyber tiap bulan selama tahun 2021 ada 19 kasus. Nah, ini kita cari rata-ratanya ya. Misalnya saya buat di sini. Ingat rata-rata itu jumlah semua data yang ada. Berarti ini kamu jumlahkan semua nih. Ya, mulai dari 14 tambah 17 tambah 9 sampai dengan ditambah 13 ya. Jadi semua datanya dijumlahkan. Kemudian kamu bagi banyaknya data. Nah, ini banyaknya data sesuai dengan banyaknya bulan, yaitu 12. Nah, ini kalau kamu jumlahkan semua nih, ya, kita hitung, ini nilainya adalah 228 dibagi 12. Nah, ini kita dapatkan nilainya adalah 19. Oke, berarti pernyataan pertama bernilai benar. Oke, sekarang kita lanjutkan pernyataan kedua. Rata-rata serangan cyber dalam 6 bulan pertama adalah 18 sampai 19 kasus. Berarti kita cek yang kedua, rata-rata 6 bulan. Berarti ini dari Januari sampai Juni ya. Nah, ini kita tambahkan 14 tambah 17, kemudian tambah 9, tambah 19, tambah 26, tambah 21. Nah, ini kamu bagi banyaknya bulan, yaitu 6. Ini kalau kita jumlahkan, ini jadi 106 per 6. Ini sama dengan 17,67. Nah, karena di sini bilang 18 sampai 19 kasus, maka ini tidak termasuk. Berarti pernyataan kedua salah. Nah, pada dasarnya kita sudah bisa menjawab ya. Kalau pernyataan dua salah, maka sudah jelas jawabannya adalah yang B. Nah, tapi kita cek dulu ya, untuk latihan kita cek pernyataan ketiga. Ya, pernyataan ketiga rata-rata 6 bulan kedua. Nah, ini kita cari, kita jumlahkan nih dari Juli sampai Desember. Jadi dari mulai 16 tambah 32 gitu ya, sampai dengan kamu tambahkan tambah 13. Ini kamu bagi dengan 6. Berarti sama dengan ini nilainya 122 per 6. Atau kalau kamu bagi, ini menjadi 20,33. Nah, dia bilang antara 20 sampai 21. Berarti ini termasuk. Berarti pernyataan ketiga nilainya benar. Oke, sekarang kita cek kembali pernyataan keempat, simpangan rata-rata. Nah, SR itu atau simpangan rata-rata itu adalah rata-rata ya dikurangi data. Ini menggunakan tanda mutak, jadi selalu bernilai positif. Misalnya 19 dikurang 14 itu nilainya adalah 5 gitu ya. Ditambah 19 kurang 17 nilainya 2 tambah 10. Terus kamu kurangkan dan jumlahkan sampai dengan 19 kurang 13 yaitu 6. Nah, ini kamu bagi banyaknya data yaitu 12. Nah, ini kalau kita jumlahkan nilainya 74 per 12. Ini sama dengan 6,17. Berarti pernyataan yang keempat bernilai benar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan masih dengan informasi yang sama, yaitu serangan cyber. Nah, dari teks yang ada, jumlah serangan cyber yang terjadi pada bulan November tahun 2021 untuk platform Telegram dan Twitter itu ada berapa banyak?
Nah, kalau kamu perhatikan, kita lihat untuk bulan November ini ada 10 kasus. Dan diantaranya itu adalah Twitter dan Telegram, gitu ya. Nah, kita diminta banyaknya ada berapa untuk Twitter dan Telegram. Ini kita cari, kita misalkan banyak itu untuk N. Nah, kita jumlahkan dulu. Twitter itu tadi 9%, ditambah 11%. Kita kalikan dengan banyaknya serangan bulan November, yaitu sebanyak 10. Berarti ini kalau kita lanjutkan sama dengan 20% dikali 10. Berarti sama dengan 20/100 kali 10. Sama dengan 2. Oke, jadi banyaknya serangan untuk platform Telegram dan Twitter ada 2. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan dari informasi yang sama. Ditanya jika rata-rata umur peserta didik laki-laki kelas 11 IPS 2 adalah 16 tahun, dan rata-rata umur peserta didik perempuan kelas 11 IPS 2 15 tahun, maka rata-rata umur peserta didik kelas 11 IPS 2 itu berapa? Nah, kalau kamu perhatikan, di sini kita punya informasi ya, yang banyaknya laki-laki, ya kalau kita perhatikan, banyaknya laki-laki itu, NL kita tulis, itu ada 21. Dengan rata-rata umurnya, XL ini adalah 16 tahun. Kemudian banyaknya perempuan itu ada 15, dengan rata-rata umurnya 15 tahun. Nah, kita diminta rata-rata umur peserta didik kelas 11 IPS 2. Jadi yang kita cari sebenarnya ada rata-rata gabungan. Oke, bisa dipahami ya? Berarti kalau kita tulis di sini, ya, X gabungan itu kan NL dikali XL ditambah NP dikali XP. Dibagi banyaknya laki-laki tambah banyaknya perempuan. Berarti rata-rata gabungan itu bisa kita tuliskan 21 kali 16 ditambah 15 kali 15 per 21 tambah 15. Nah, ini kalau kita jumlahkan nilainya jadi 561 per 36. Nah, ini kita dapatkan 15,58. Berarti yang paling tepat bisa kita bulatkan ini ya, jadi 15,6. Berarti pilihannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan informasi yang sama tentang pelajaran yang disukai di kelas 11 IPS 2. Nah, kalau kamu perhatikan, sekarang pernyataannya atau pertanyaannya adalah, jika diambil satu peserta didik, maka peluang terambilnya peserta didik laki-laki yang menyukai pelajaran matematika. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat dulu peserta didik laki-laki yang menyukai matematika ya. Nah, ini laki-laki suka mat gitu ya. Nah, ini adalah NA-nya. Mana laki-laki yang suka matematik? Ada 10. Gitu ya. Kemudian kita cari total peserta didik. Nah, ini adalah NS-nya. Berapa NS-nya? Nah, ini kita sudah cari, yaitu 36. Berarti kalau kita tentukan peluangnya, nah, peluang laki-laki suka matematik, itu adalah NA per NS. Atau sama dengan 10/36. Ini kalau kita sederhanakan, berarti peluangnya adalah 5/18. Oke, berarti pilihan tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan informasi berikut ini. Mata pelajaran yang disukai peserta didik kelas 11 IPS 2. Oke, jadi ada matematika, ekonomi, dan sosiologi. Nah, ini yang biru ini untuk laki-laki ya. Ini untuk perempuan. Nah, kamu perhatikan ini kita
jumlahkan saja dulu, ini kita tulis totalnya, biar mudah. Ini 4, 3, 8, berarti 15. Ini 10, 5, 6, tambahkan 21. Berarti ini totalnya 36. Nah, ini juga banyak yang suka matematik, kita jumlahkan, ini ada 14, ini ada 8, ini ada 14. Berarti sama ya, 36. Nah, sekarang yang ditanya adalah persentase peserta didik yang menyukai matematika. Nah, kalau kamu perhatikan yang suka matematika itu, ya, suka mat, itu totalnya ada 14. Kemudian total siswanya atau total peserta didik itu ada 36. Berarti kalau kita diminta persentasenya, ya tinggal kita buat persentasenya, itu 14/36 dikali 100%. Berarti sama dengan 38,89%. Oke, berarti pilihan tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan penalaran matematika untuk persiapan SNBT tahun 2023 telah selesai kita bahas. Kita ketemu lagi untuk membahas soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamsahamnida.